Yang kedua kata Nabi, wa itrati ahli baiti, dan keturunanku yang merupakan ahlil baitku, keluargaku. Kemudian Nabi lanjutkan sampai 3 kali Nabi ucapkan, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi ucapkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kamu sekalian, hai umatku, kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kepada kamu sekalian, hai umatku, kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kamu sekalian, hai umat Islam, kepada Allah tentang keluargaku. Sampai 3 kali Nabi sebut, saudara. Ada apa 3 kali Nabi sebut, saudara? Sebab Nabi tahu beliau seorang Nabi yang mendapat wahyu dari Allah, mendapat berita-berita langit dari Allah. Beliau tahu sepeninggal beliau, ahlul baitnya secara turun-temurun sampai kiamat nanti, saudara, akan hidup bainal muhib wal mubghid. Mereka akan hidup di antara pecinta dan pembenci. Nah, makanya kita lihat, begitu Nabi wafat, mulailah Ali ibn Abi Thalib sebagai kepala ahlul bait yang menjaga semua cucu Nabi. Saudara, bagaimana matinya? Dibunuh. Dibunuh. Bahkan kelompok Khawarij mengkafir-kafirkan Ali, menghalalkan darahnya, saudara. Lalu Sayyidina Hasan tampil sebagai pemimpin ahlul bait. Bagaimana nasib hidupnya? Diracun, saudara. Mati diracun. Kemudian setelah itu tampil Sayyidina Husain, cucu Nabi, adik Sayyidina Hasan. Apa yang terjadi? Dibantai di padang Karbala, saudara. Bersama keluarga dan bersama para sahabatnya. Dibantai, saudara. Nah, setelah itu bagaimana keturunannya, saudara? Keturunannya mulailah satu persatu menyebar. Ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syria. Mereka bertebaran di seluruh muka bumi ini, saudara. Saya saat merenungkan peristiwa demi peristiwa, muncul pertanyaan. Kenapa ya? Kok kekhilafahan setelah Nabi nggak serahkan aja kepada keturunannya? Kenapa Nabi serahkannya suro antara umat Islam? Kenapa bukan keturunan aja langsung Nabi tunjuk? Pokoknya nanti setelah aku wafat, nih anak cucuku semua nih mesti jadi khalifah. Kalau Nabi mau sampaikan begitu bisa. Tapi kenapa Nabi nggak lakukan itu, saudara? Karena memang Allah nggak menghendaki begitu. Allah sudah berikan, saudara, ciri ahlus sunnah wal jamaah umat Nabi adalah wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah. Itu satu. Yang kedua, kita merenung sejenak, saudara. Kalau keluarga Nabi ketika itu begitu Nabi wafat, kemudian naik jadi khalifah pertama, kedua, ketiga, turun temurun. Andai kata khilafah itu bentuknya kerajaan buat ahlul bait turun temurun, saudara. Apa yang terjadi? Ahlul bait akan duduk di puncak nikmatnya dunia, dikelilingi oleh aneka ragam kemewahan. Belum tentu mereka hijrah keliling dunia, saudara. Kalau mereka hanyut dalam lezatnya kekuasaan, dalam lezatnya kemewahan dunia, nggak ada mereka yang menyebar merantau ke seluruh dunia, saudara. Jadi apa hikmahnya ahlul bait dimusuhi, ahlul bait dihina, ahlul bait difitnah, ahlul bait diusir, ahlul bait, saudara, dibunuh? Apa hikmahnya? Hikmahnya agar mereka menyebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Dan ternyata betul, mereka menyebar, saudara.
Ada yang turun-temurun di Irak, ada yang turun-temurun di Mesir, ada yang turun-temurun di Afrika. Bahkan sampailah ke mereka ke Nusantara. Ada yang turun-temurun di Nusantara. Alhamdulillah. Karena memang saudara, Ahlul Bait itu diamanatkan. Nabi yang mengatakan, 2 peninggalan aku serahkan kepada kalian semua. 1 Al-Quran, 2 keluargaku. Artinya apa? Keluarga Nabi wajib menjadi pendamping Al-Quran, pendamping As-Sunnah, wajib memegang bendera Al-Quran, bendera As-Sunnah, wajib untuk menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Nah, saya tanya, hikmahnya bagus tidak? Hikmahnya bagus tidak? Nah, jadi saudara nggak usah kaget. Saudara, kalau zaman sekarang ada yang caci maki Ahlul Bait Nabi, biasa itu ya ikhwan. Ada yang hadang-hadang keluarga Nabi, biasa itu ya ikhwan. Ada yang ancam-ancam keluarga Nabi, biasa. Ada yang bunuh keluarga Nabi sekalipun, biasa. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, saudara, suatu ketika pernah diancam orang. Beliau putra Sayyidina Husain, cucu Nabi yang selamat dari pembantaian Karbala, saudara. Beliau kembali hidup di Madinah, menjadi seorang guru, saudara, mengajar, menuntun umat. Sekali waktu beliau diancam, mau dibunuh orang. Apa jawaban beliau, saudara? Nahnu Ahlul Bait, kami keluarga Nabi, al-qatlu lana adah. Pembunuhan bagi kami adalah sesuatu yang biasa. Kami nggak kaget untuk dibunuh. Jangankan baru diancam, dibunuh kami nggak kaget. Al-qatlu lana ada, wal karamatu indallahi syahada. Tapi jangan lupa, kemuliaan di sisi Allah adalah mati syahid. Dan jawaban itu selalu dipegang, menjadi pegangan Ahlul Bait sampai hari ini, saudara. Jadi kalau mereka mengancam-ngancam Ahlul Bait Nabi, enggak, kita enggak kaget. Al-qatlu lana adah, wal karamatu indallahi syahada. Pembunuhan itu bagi kami sesuatu hal yang biasa. Dan ingat bahwa mati syahid adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya ingin mengajak semua saudara. Dari dulu, saudara, sampai 2-3 tahun yang lalu, saudara, hubungan ulama dan habaib di Indonesia turun-temurun memiliki hubungan yang sangat bagus, hubungan yang sangat baik, saling menghormati, saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling berjuang bersama. Bagus tidak? Bagus tidak? Tahu-tahu muncul belakangan, saudara, kelompok yang mau adu domba. Habaib dengan ulama diadu domba, ulama dengan ulama diadu domba, Habib dengan Habib diadu domba, saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini. Begitu hari ini, malam ini Anda lihat di panggung ini, banyak ulama kita, banyak kiai kita, dan banyak habaib kita duduk berdampingan, mesra, saling cinta, saling sayang. Indah tidak? Jawab yang kompak, indah tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau habib-habib ini, kiai-kiai ini diadu domba, senang tidak? Redho tidak? Nah, kalau gitu saya mau tanya, kalau habib dan ulama disatukan, bersatu, berjuang bersama, setuju tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi kalau ada kelompok, saudara, yang mengaku ahlus sunnah, pasti ahlus sunnah itu cinta Allah, cinta keluarga Nabi, dan cinta sahabat Nabi, saudara. Dusta kalau orang mengaku ahlus sunnah, cinta Nabi, kalau dia nggak cinta sahabat Nabi, saudara. Bohong kalau orang ngaku ahlus sunnah, cinta Nabi, tapi ternyata dia tidak cinta kepada keluarga Nabi. Bohong. Jadi kalau ada orang ngaku ahlus sunnah, benci sahabat Nabi, atau benci keluarga Nabi, saudara, atau suka adu domba ulama, saudara, mereka bukan ahlus sunnah, tapi mereka adalah ahlul fitnah.
Nah, tolong dibedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul fitnah. Sekarang saya mau tanya yang ada di sini, mau ikut ahlul fitnah atau ahlus sunnah? Ahlul fitnah atau ahlus sunnah? Siap ikut ahlus sunnah. Jadi kalau ada orang-orang yang suka ngadu domba, saudara, ulama, habaib, kiai, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir.